Halo everyone, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini kami akan membagikan video tentang perkembangan embrio pada kelas vertebrata oleh kelompok 3. Dan saya, Edison Benu, teman saya Andini Elimanave, Agustina Yulianti Meli, dan Siska Nurbaya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama dimulai saat sperma membuahi sel telur, membentuk zigot. Pembuahan bersifat monospermik, di mana hanya satu sperma yang dapat masuk melalui mikrofil pada telur. Kedua yaitu pembelahan, di mana zigot mengalami pembelahan mitosis. Pada ikan, pembelahan ini seringkali hanya terjadi di bagian blastosir, area kecil bebas kuning telur, membentuk gundukan sel yang disebut blastomer. Yang berikut adalah dimulai saat morula. Tahap selanjutnya setelah pembelahan yaitu terbentuknya gumpalan sel yang lebih padat dan terjadi pada blastula, di mana pembelahan sel membentuk rongga yang berisi cairan blastosol. Lapisan sel yang membentuk disebut blastoder. Dan pada grastula, blastodem mengalami pergerakan sel yang sangat aktif untuk membentuk 3 lapisan embrionik dasar, yaitu ektodem, lapisan terluar, akan membentuk epidermis kulit, dan sistem saraf sudah cukup berkembang dan siap menetas menjadi larva. Proses ini Baik, selanjutnya pada katak setelah melakukan proses fertilisasi akan terbentuk menjadi morula, di mana morula ini akan terbentuknya tahapan-tahapan morulasi yang akan dari fase 1 menjadi 2 akan membelah menjadi 3, 3 menjadi 4, 4 akan menjadi 6, dan seterusnya. Kemudian proses morulasi ini setelah katak akan membelah lagi menjadi 3 dan seterusnya 4 sel lagi. Kemudian pembelahan ketiga 4 sel. Kemudian pembelahan yang keempat ini pembelahan yang keenam akan terbentuk gumpalan besar yang disebut morula dari bagian dalam morula tidak berongga. Kemudian dari proses ini akan masuk pada fase blastulasi, di mana sel-sel akan terus aktif memberi nutrien bagi perkembangan embrio. Kemudian proses gastrulasi. Nah, pada proses gastrulasi ini merupakan proses berlangsungnya migrasi sel-sel yang dilakukan melalui berbagai macam gerakan-gerakan mortokionik seiring dengan berlangsungnya gastrulasi. Masuk pada proses neurulasi. Proses neurulasi ini adalah proses perkembangan embrio yang menghasilkan tabung saraf atau neural tube yang nantinya akan berkembang menjadi notochord. Nah, pada pembentukan saraf ini bagian tengah lempeng saraf mulai akan melengkung ke dalam yang akan membentuk neurus groove atau alur saraf. Yang sisi kiri dan kanan dari lempeng saraf tersebut akan membentuk neural folds atau lipatan saraf. Kemudian ada penutupan tabung saraf, di mana neural folds ini akan bergerak saling mendekat dan akhirnya menyatu di bagian dorsal dan membentuk neural tube atau biasa disebut dengan tabung saraf. Nah, tabung saraf ini kemudian akan berkembang menjadi otak atau bagian anterior dan sumsum tulang belakang atau bagian posterior. Kemudian masuk pada organogenesis, yaitu organogenesis adalah proses perkembangan embrio di mana organ tubuh mulai terbentuk dan jaringan mulai terbentuk dari lapisan-lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Organogenesis ini adalah proses organogenesis dimulai pada akhir minggu ke-3 dan berakhir pada akhir minggu ke-8. Hari ke-8, mata dari embrio ini. Jadi itulah tahap-tahap perkembangan embrio ayam, di mana anak ayam ini akan menetas 21. Lalu berikut saya akan menunjukkan video embrio anak ayam yang berusia 2 minggu atau 14 hari sewaktu kami praktikum beberapa minggu yang lalu, di mana masih ada tanda-tanda kehidupan dengan